ada Pandum yang sudah mulai menginap di area dari ujung Pochinki saat ini. Kalau kewalahan terlalu lebar membuka sayap, bisa saja Dewa. Oh, ternyata tidak. Lele menyadari. Lele tahu. Informasinya didapatkan. Lele masih tetap membuka sebuah tembakan untuk Pandum bawah. Heads, sabar. Kita masih tetap ada. Kalau mau sabar dulu atau tetap beradu, Lele akan memanggil teman-temannya. Karena sama-sama sudah sharing informasi. Jadi tinggal tunggu saja waktu yang tepat mereka membuka fight. Namun dari tim audisi pun juga tidak ingin melepaskan fokus dari Dewa United. Mereka tetap membangun sebuah angle ke area gereja yang tetap dikontrol oleh tim Dewa United saat ini. Kalau circle-nya nanti next masih membuat ke area Pochinkinya dapat, akan cukup seru untuk kita lihat bagaimana pemadatan terjadi di perkotaan tersebut, Wolfie. Ya, kalau udah masalah zona ke arah Pochin, emang fight-nya bakal seru banget. Fight di bagian gereja, fight di bagian komplek-kompleknya, ataupun fight di pinggir-pinggir ladang-ladangnya. Karena masih ada beberapa rumah-rumah roti di sekitaran area Pochin yang memang valuable banget. Kalau zonanya sampai ke arah rumah roti, biasanya kan menyangkut juga sekitaran dari ladangnya yang begitu open. Orang ngambil rumah roti, emang itu bener-bener bakal advantage banget. Tapi kalau sampai zonanya menuju ke arah Pochin, tim manapun yang udah masuk ke center duluan, tentu bakal tinggal kuat-kuatan aja. Inti jangan sampai kenok ketika udah perang-perang kota gini. Betul, karena itu bahaya banget dan akan membuat rekan teman yang masih hidup bakal pusing lagi, kehilangan segalanya. Dan kita akan melihat saja dalam beberapa detik untuk menuju ke stage yang ketiga. Boom terknock out bertemu dengan Shadow, tapi Yami menggunakan mininya, ada trade yang bisa kembali dibuat dan momentum akan segera kembali terjadi. Yami juga sembari melihat ke area Shadow Esports, ternyata juga ada yang bergerak, Astrum Deus. Gue seru dan senang sekali melihat dari pergerakan Astrum Deus ini selalu tak terprediksi dan bisa saja kalau mereka mau turun mana turun, mau tabrak mana tabrak, lewat mana lewat saja. Dan itu yang sempat kita lihat dan akan kembali mengalihkan fokus kita ke area Shadow Esports bersama Boom yang belum benar-benar ada genjatan senjata utility terus dilontarkan. Dan Boom harus tetap sadar posisi karena di bagian kanan masih adanya seorang Hansil, Wolfie. Ya, berita bakalnya juga tampaknya dari seorang Yami malah tertangkap juga oleh seorang Hansil yang baru kita sebut tadi. Tapi anggota-anggota lain Boom juga perlu berhati-hati karena spray down terus dilakukan juga oleh anggota-anggota dari Shadow Esports. Dan bahkan mereka cukup low, setengah nyawa, kendaraan berasap. Tapi dari Boom hanya sejauh ini kehilangan dua pemain mereka malah. Mau bilang satu malah jadi dua, ini jadi pukulan cukup keras. Tapi Genpos akhirnya membuka kali spray down menuju ke arah Kartanegara dan malah mendapatkan seorang berat punggung dan Boom tampaknya kehilangan satu demi satu anggota mereka. Tinggal last man standing yang tersisa bagi tim Boom. Orang kanan sudah mulai terjadi pertemuan ketika Pandum yang lolos, RRQ masih tetap stay, orang Milta Power datang, dan juga Genok juga bakal datang lagi. Ini akan semakin seru padat juga dari bagian sisi kanan circle kita saat ini. Yang dimana RRQ akan kembali sibuk lagi mengurusi masuknya tim Genok Super low banget dengan red dot-nya. Seorang lapar, belum bisa berhasil. Dia cuma baru bisa saja menarik beberapa damage, menyedot damage dari seorang Super Du. Namun mereka juga harus memikirkan lagi areanya tidak terlalu worth it untuk lama bertahan. Kertanegara pun tusun di posisi ke-15 saat ini. Dan terus berlanjut juga dari Adre yang seperti dikatakan oleh Wolfie, area Rotasi banyak yang masih bisa dimainkan, yaitu dari rumah roti. Pochinki langsung dimanfaatkan, diambil kesempatan oleh tim Adre saat ini, Wolfie. Iya, mumpung lagi pada agak sibuk-sibuk dikit, semua tim langsung ambil rotasi, semua tim langsung main tusuk ke tengah. Nah, memang kelihatan sih, dari tim-tim yang bermain di pinggir, ketika zona udah mulai ke ladang-ladang ke arah Gatka, emang udah harus ambil tempat sih. Udah secure tempat sebelum terpaksa main di pinggir dan sayurin sama tim-tim lain. Karena kalau mereka telat, itu bakal jadi PR yang besar sekali. Dan sekarang kita bakal lihat dari tim Dewa United yang masih punya 4 player yang bertahan, kali ini mendapatkan kendaraan tambahan dan bakal coba untuk rotasi juga bersama dengan tim-tim lain. Tapi depan mereka ada semua begitu tebal. Sondara pun kenok kali ini. Sondara dalam posisi tersungkur. Apakah dia diselamatkan? Lele tampaknya cukup jauh jaraknya. Bisakah dia nge-backup? Karena Dins, dia pun sudah tertahan. Gak banyak ruangan dia bisa miliki untuk bergerak. Hanya utility yang begitu akurat ternyata bisa landing menuju ke arah seorang Hansil. Dan kali ini bakal tersungkur menuju ke arah tanah Irengel. Tapi dari Akral bakal memutari juga, mengitari area-area sekitar pinggir area zona.
tampaknya Shadow Esports sudah memiliki kontrol di bagian perumahan, membuat dari Dewa kalau mau perang harus mendekati ke arah rumah-rumah tersebut. Wah, ini open banget nantinya nih. Tunggu ya, dalam beberapa waktu ke depan ini zonanya kemana. Ini sangat sibuk banget. Jerami-jerami yang akan diterobos saja, ladang-ladang yang harus diterobos saja. Mas Terry masih berada di bagian luar sana. Namun semua tempat sibuk dari jalur masuknya. Padat sekali, tapi RRQ terus untuk bermain, mencari keberadaan dari tim Zenox, dipukul, detailing, didorong agar masih ada space permainan buat mereka. Di sisi lain juga Red Face seorang diri yang harus bertahan untuk menahan lagi, dan Ardal bisa terlihat dari seorang Extor. Ada sedikit bantuan untuk tim Shadow ketika Shadow yang terhimpit masih ada untuk menahan lagi. Gencatan senjata pun akhirnya ditarik juga karena Odyssey sudah mulai ikut campur. Sebuah lubang area Gatka juga sudah mulai diterobos saja. Dan Genox pun rata. Karena Genox tadi tuh ibarat kelimpungan, Flo. Mau cari tempat di mana lagi, terus dikejar oleh tim Shadow. Genox masuk, yang dimana tempat itu sudah dikontrol terlebih dahulu. Dan akhirnya wajar banget kalau mereka tidak dapat kesempatan lebih luas untuk bermain lagi, Wol. Iya, betul banget. Dan memang terlihat juga tim-tim yang tadi ada di pinggir-pinggir area circle sekarang semua berburu-buru, berbondong-bondong masuk ke dalam center circle. Nah, akhirnya membuat banyak sekali tim yang akhirnya keculik one by one player mereka. Banyak sekali tim yang malah akhirnya full rata juga. Dan tim-tim yang bertahan di center dari yang rotasi jarak jauh, kebanyakan udah bonyok semua masuk ke circle. Yang tadi udah investasi di awal, dapetin rumah-rumah yang strategis, sekarang lagi saatnya mereka nyayur. Ya, betul. Inilah yang bagaimana setiap tempat tidak terlalu banyak compound lagi. Rocky tetap bersembunyi saja di sudut dari baginya. Karena kita tahu Horror Boys juga sudah mulai pincang dari beberapa player mereka. Bahkan sisa Rocky saja. Hasbi juga akhirnya harus bergerak masuk lagi. Tapi Shadow masih mencoba grinding dari bagian area atas Gatka, di mana masih ada beberapa komponen yang bisa membuat mereka bertahan, menarik nafas, tapi terus dihantui, diekorin dari tim KZE. Namun berbeda, ternyata KZE yang lainnya harus masuk ke lubang yang cukup seram, berisikan 4 player dari tim Odyssey. Berbahaya sekali KZE yang belum mendapatkan kesempatan tempo permainan mereka sepanjang hari ini. Mereka benar-benar kewalahan, kehilangan timing mereka, kehilangan cek-cek poin yang harus dimainkan oleh mereka. Namun tidak menutup kesempatan dan semangat mereka. Hazel mencoba memainkan utility ke area rumah yang dimainkan dari tim Odyssey. Len, awas, harus sadar ada Hasbi, dan Len pun terlihat dan jatuh. Membuat Hazel harusnya pusing ini, tetap stay saja atau kembali mundur menyelamatkan seorang Len saat ini, Wolfie. Ya, tentunya bakal juga tampaknya dari seorang Hazel. Nggak banyak ruang gerak yang dimiliki. Di belakang ada SE, depan ada lawan yang berbeda. Dia hanya bisa coba untuk mendapatkan knock-knock untuk menciptakan space bagi diri dia. Tapi Hazel tampaknya masih nggak banyak hal yang bisa dilakukan saat ini. Tampaknya juga dari tim SE malah harus tempur juga dengan tim Pangeran McJoy yang datang untuk langsung mengambil poin-poin tambahan di pinggir area circle. Melakukan sweeping juga. Untuk mendapatkan satu flow. Dan ada Red Face Edge terbakar. Hasbi, 2 player tersisa, meletup lagi sebuah granat di sana, lalu membuat patah kekuatan dan mencoba keluar dari bagian sisi kanan. Red Face lagi bisa mendapatkan. Pixel terbongkar. Megjo belum terlalu kuat juga untuk bertahan saat ini di bagian compound mereka. Dimainkan begitu cepat dan begitu baik dari kedua player Shadow Esports. Dan akhirnya sebuah tarik dilakukan dari tim Megjo yang dikasih tempat permainan yang sebenarnya tidak terlalu enak lagi. Dan begitu juga dari Shadow harus memikirkan bagaimana masuknya mereka. Dan saat ini akan melihat Nerveko buka vision dia. Tepat di bagian dalam posnya, Wolfie. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari tim RRQ. Mereka perlu melakukan clearing secepat-cepatnya. Karena saat ini, zona akan mulai bergerak kembali. Dan depan dia, itu sudah ada tim Pandung juga. Sudah ada
beberapa player lain yang tersebar di area zona. Tentu ke arah kiri masih ada space kosong, tapi Adre nggak mungkin kasih mereka berjalan dengan bebas kalau mereka terbuka nantinya. Grumpy tampaknya sudah ketahuan juga. Beberapa utility dihujani menuju ke arah Grumpy, tapi Grumpy masih bertahan, masih tenang, masih bersabar, masih kalem kali ini. Dan Nerpeko dengan sangat-sangat cepat menemukan posisi dari seorang Grumpy, dan akhirnya Adre pun dipulangkan menuju ke arah lobby. 11 tim tersisa nih Reski. Tapi lihat, Pandum 1, Nightmare 1, lalu ada Dewa United 1, AD 1. Ini kebanyakan tim udah pada tinggal last player standing mereka. Pincang semua ya, pincang banget. Karena dengan jalur-jalur open seperti ini, banyak melakukan rotasi yang terpatahkan, tertracking, jatuh, KM. Dan itulah yang membuat mereka juga harus bagaimana memikirkan untuk bisa bertahan. Begitupun juga dari Odyssey. Mulai terabsen satu player mereka mencoba didobrak oleh tim Point. Point berhasil mendobrak dan mendapatkan compound yang masih ada di bagian dalam circle, di bagian utara dari circle saat ini. Akhirnya juga Void masih bisa mendapatkan area permainan mereka menuju ke stage selanjutnya lagi. Circle mirip seperti kemarin Wolfie, dan kita akan bisa bagaimana melihat tim-tim memanfaatkan dari celah-celah area open tersebut. Dan kalau kita tahu kembali bahwa RRQ ini bisa dikatakan kalau Irangel mereka perangnya solid banget. Mereka rapi banget, tidak melepaskan ketika seorang-orang yang di bagian depan itu pasti selalu mendapatkan backup. Tidak adanya off angle ataupun disconnect dari satu sama lain, Wolfie. Tapi memang kelihatan dari tim RRQ ya, untuk Irangel mereka rapih banget, dan memang kelihatan mereka juga agresif banget. Dan kali ini, hal serupa pun terjadi kembali. Apakah dari tim RRQ kali ini bisa masuk ke dalam late game dengan style barbar mereka, atau akankah kita melihat kejutan-kejutan dari para solo player ini nih? Karena masih ada dari Pandum, masih ada juga dari Horboys, dari Dewa ketangkep. Oke, dari Pandum dan juga masih dari Horboys, masih tersisa satu player mereka. Dan juga ada duet-duet dari SE dan juga dari MJ. Bisakah mereka menjadi duri dalam daging nih bagi tim-tim yang masih punya banyak player? Itu dia. Apalagi juga mereka berada di compound yang bisa sedikit mendapatkan vision lebih tinggi. Tinggal bagaimana memanfaatkan dari bagian bangunan yang ada, dari atap yang ada. Namun terus terjadi pertemuan kejar-kejaran Shadow yang dari tadinya bertemu menangkap dua player dari tim Megjo. Sampai masuk ke area tersebut juga masih cukup berdekatan, namun tidak untuk circle yang didapatkan oleh kedua tim. Berarti membuat mereka sebentar lagi harus membangun sebuah fight di dalam pos. Akankah ada net predict? Ternyata masih salah sasaran ternyata. Dan Red Death akankah masih terus berupaya untuk mencari keberadaan dari seorang Herlings, melakukan proning saja untuk bagaimana ketika lelah ataupun kewalahan pergerakan dari tim Shadow bisa saja ditanggung. Tapi ternyata Hasbi juga cepat untuk menyadari posisi dari seorang Herlings, sehingga adanya sebuah tarik ulur lagi di sela-sela tim-tim yang lain juga sudah mulai aktif dari segi fight. RRQ berperang dengan Pandum, dan Pandum pun kembali rata, Wolfie. Ya, Pandum yang menyisakan Jobrenki seorang diri akhirnya ditangkap juga setelah dia melakukan knock terhadap Genfos. Tapi kita bakal lihat fight masih berlanjut juga antara MJ dan juga dari tim SE. Tampak dari MJ kehilangan satu pemain mereka. RRQ pun mulai engage fight dengan tim Point. Tampaknya circle mulai ada fight-fight yang terjadi. Herling tertumbangkan. Misalkan Daybot seorang diri dari tim MJ yang masih bertahan. Tapi tampaknya dari Hasbi tahu di mana Daybot berada. Granat dilontarkan mencicil nyawa Daybot, membuat dia sekarang half health. Dan Daybot masih bertahan juga, ingin meng-HBD, ingin langsung menangkap pemain-pemain dari tim Shadow. Tapi tampaknya Daybot tidak bisa melakukan terlalu baik lagi, dia pun langsung disamperin dan langsung ke take down. RRQ akan segera menghadapi tim Blue. Menjadi sebuah ancaman besar di pintu depan, tapi Void dengan circle seperti ini selalu membuktikan bahwa mereka bisa bermain untuk mendapatkan late game. Kemarin mendapatkan hashtag 2, akankah juga mereka bisa lebih mendapatkan hasil yang baik? Tapi lawan mereka juga masih cukup kuat seperti dari Alter Ego ataupun dari RRQ, masih dengan 4 player mereka, tapi punya hovercraft yang bisa saja lebih percaya diri untuk melindas-lindas, bergerak mencari informasi, disusul dengan beberapa utility yang sudah dikirimkan terlebih dahulu. Blue knock 1 dan berbahaya sekali. RRQ juga harus tahu batasan mereka karena bisa free shoot yang cukup terbuka dari tim Void ke area mereka. Knock kedua didapatkan lagi ke area tim Blue. Oh my god, RRQ juga kewalahan dan chaos. Tidak segampang itu untuk menerobos ke area pertahanan dari tim Blue, namun menyisakan seorang Nerfeko saja yang harus bagaimana
Bisakah menyelamatkan 3 rekan temannya atau dia harus bertahan sendirian saat itu? Yap, tapi kita bakal lihat juga Foxy akan coba melakukan clearing terlebih dahulu ke player-player dari tim RRQ. Tapi tampaknya dari Peko sudah ketahuan posisinya tadi dari jarak jauh sudah ditemukan. Dan sekarang bakal lontarkan granat ke depan. SE pun mulai mendekat dan Voin harus cepat clear nih kalau mereka pengen coba untuk melakukan safe play. Tapi tampaknya dari Peko ketahuan dan akhirnya pun disecure poin berharganya. Dan sekarang kita akan melihat battle 3 lawan 2 antara Voin dan juga dari tim Shadow Esports. Mereka keduanya juga punya elimination cukup tinggi dan dua-duanya pasti ingin WWCD ini. Zona masih cukup besar kalau menghitung 2 tim saja. Jadi masih ada ruang gerak nih bagi tim Voin dan juga bagi tim Shadow Esports. Yes, betul sekali. Ini dia, Voin ingin melakukan sebuah pengulangan yang lebih sempurna lagi. Penyebaran sudah terjadi, Potato di bagian sisi kanan untuk memegang bagaimana ketika munculnya sedikit akan mendapatkan informasi ketika player Shadow terlihat nanti. Zeta juga mencoba naik ke satu buah gubuk kecil lebih tinggi lagi dan terlihat seorang red face. Berbahaya sekali, 3 melawan 1. Dan Hasbi yang akan kembali berdansa, harapan terakhir. Bisakah dia membuktikan kualitasnya untuk melawan 3 player aktif? Kendaraan sudah dinaikin oleh teman dari Voin untuk menjadi satu player tersisa dari tim Shadow Esports. Masih berdekatan, Hasbi sudah terlihat sebuah tensi dilakukan. Hasbi low di sana dan